Baik, dalam video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung volume benda putar. Nah, sebelumnya, apa sih itu volume benda putar? Jadi, volume benda putar adalah volume yang diperoleh dari suatu daerah yang diputar dengan sumbu putar tertentu. Nah, sumbu putarnya ini bisa berupa sumbu putar vertikal maupun sumbu putar horizontal. Nah, berdasarkan sumbu putar yang digunakan serta partisi dari yang dibuat pada daerah tersebut, maka metode untuk menghitung volume benda putar dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, dalam video ini, saya secara khusus akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung, khususnya pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung pada sumbu Y. Nah, jadi apa sih itu kulit tabung? Kulit tabung adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua buah tabung tegak yang sepusat. Nah, misalkan di sini kita memiliki sebuah kulit tabung dengan ketebalan yang sangat tipis, yaitu delta R, jari-jari sebesar R, dan tinggi H. Kemudian, jika kulit tabung ini kita iris dan kita lebarkan, maka akan terbentuk sebuah balok. Nah, panjang dari balok ini akan sama dengan keliling dari kulit tabung tersebut, yaitu 2 πr. Kemudian lebarnya akan sama dengan ketebalan dari kulit tabung, yaitu delta R, kemudian tingginya sama dengan H. Sehingga volume dari balok tersebut sama dengan 2 πr H delta R. Kemudian jika kita gambarkan dalam sebuah grafik, misalkan kita memiliki sebuah daerah sebagaimana yang tertera dalam gambar, yaitu dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, garis Y sama dengan 0, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B. Kemudian jika pada daerah tersebut kita buat partisi sejajar sumbu Y yang sangat kecil, yaitu delta X, maka volume benda putar A sampai B yang diputar mengelilingi sumbu Y akan sama dengan sigma dari partisi atau potongan-potongan kecil ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa volume satu potongan kecil, yaitu delta V, sama dengan 2Vx Fx delta X, di mana X di sini adalah jarak antara benda putar dengan sumbu putar, atau rata-rata jari-jari luar dan jari-jari dalam dari benda putar tersebut. Sehingga setelah dijumlahkan, volume sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, 2Vxi kali Fxi kali delta Xi. Dengan N menuju tak hingga, maka ini akan sama dengan integral 2Vx Fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Sama dengan 2V integral X Fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Sehingga secara umum, rumus untuk menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung pada sumbu Y adalah 2V integral X Fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi volume benda putar dengan metode kulit tabung pada sumbu Y, maka saya akan menyajikan contoh soal mengenai materi tersebut beserta dengan pembahasannya. Baik, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Misalkan terdapat daerah A yang dibatasi oleh Y sama dengan X, garis Y sama dengan 0, dan garis X sama dengan 2, dan pada daerah tersebut dibuat partisi sejajar sumbu Y. Tentukanlah volume benda putar yang terbentuk jika daerah tersebut diputar mengelilingi garis X sama dengan 0. Nah, berdasarkan soal tersebut, maka dapat kita gambarkan daerahnya sebagai berikut. Garis berwarna hijau mewakili Y sama dengan X,
garis berwarna merah mewakili garis X sama dengan 2, dan garis berwarna biru mewakili garis Y sama dengan 0. Sementara itu, sumbu putarnya adalah garis X sama dengan 0 atau sumbu Y yang diwakili oleh garis berwarna hitam. Nah, maka berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jarak benda ke sumbu putar atau jari-jari sama dengan X, tinggi benda yaitu Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurang 0 sama dengan X. Sedangkan ketebalannya adalah delta X sama dengan dx. Sehingga volume benda putar yang terbentuk sama dengan 2V integral X Fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 2V integral X kali X dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 2V integral X kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 2V X pangkat 3 per 3. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya sehingga menjadi 2V dikali 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 16 per 3V. Sehingga volume dari benda putar tersebut adalah 16 per 3V. Baik, langsung saja kita melangkah ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan volume benda putar yang terbentuk bila daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu daerah yang dimaksud. Nah, pada gambar ini, kurva berwarna hijau mewakili kurva Y sama dengan X, yang berwarna biru mewakili kurva Y sama dengan X kuadrat, sedangkan sumbu putarnya adalah sumbu Y. Nah, berdasarkan gambar ini, maka dapat kita ketahui bahwa kedua kurva tersebut berpotongan di titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, berdasarkan gambar ini dapat kita ketahui pula bahwa jarak benda ke sumbu putar atau jari-jari sama dengan X, tinggi benda yaitu Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X kuadrat. Ketebalan benda adalah delta X sama dengan dx. Sehingga volume sama dengan 2V integral X kali X min X kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 2V integral X kuadrat min X pangkat 3 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 2V dikali X pangkat 3 per 3 dikurangi X pangkat 4 per 4 yang kemudian kita substitusikan batas-batas dari integral sebelumnya sehingga sama dengan 2V dikali 1 per 3 dikurangi 1 per 4 sama dengan V per 6. Jadi volume benda putar yang terbentuk bila daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat diputar mengelilingi sumbu Y adalah V per 6. Demikian penjelasan mengenai cara menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung pada sumbu Y beserta dengan contoh soal dan pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat bagi penonton sekalian. Bila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.